Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda-Anda yang telah mengklik video ini. Saya dari RIW Channel. Kita akan menceritakan kasus pembunuhan seorang ayah terhadap anak kecil yang banyak terjadi di Indonesia. Siapakah dia? Di sini dia adalah Hari Anggara yang pernah juga difilmkan di Indonesia. Mungkin Anda kalau yang belum pernah menonton atau belum pernah mendengar cerita atau kurang jelas, di sini kita akan ulas ya cerita tentang kematian Hari Anggara, anak kecil yang berumur 7 tahun ya. Hari Anggara, bocah itu terlahir sebagai anak kedua dari pasangan Martindo Ediwin dan Dahlia Nasution. Saat rumah tangga orang tuanya berantakan, Ari bersama dua orang saudaranya dibawa sang ayah untuk hidup bersama perempuan lain bernama Santi ya. Jadi Dahlia Nasution dengan si Edwin berpisah, bercerai. Jadi si Hari Anggara ini dibawa oleh bapaknya hidup dengan ibu tiri yang bernama Santi. Itu Hari Anggara waktu itu masih berumur 7 tahun. Jadi setelah tinggal beberapa lama dengan ibu tirinya beserta ayahnya Edwin dengan Santi, perempuan ini banyak dikabarkan sebagai ibu tiri Ari dan saudara-saudaranya. Ayahnya dan Santi belum resmi sebagai pasangan suami istri meski telah tinggal bersama. Jadi belum resmi jadi suami istri, bawa anak dua, tinggal udah satu rumah. Kalau bahasa kerennya udah kumpul kebo ya. Masyarakat yang menganggap Santi sebagai ibu tirinya kelak akan menjadi status ibu tiri sebagai mimpi buruk bagi anak-anak. Nah, jadi warga sekitar waktu melihat Edwin Martindo udah satu rumah dengan si Santi, warga udah mengira bahwa ini akan kelihatan menjadi ibu tiri untuk mimpi buruk bagi anak-anak. Mungkin karena melihat karakternya si Santi ini, bagaimana sikapnya, perbuatannya sehari-hari kali ya. Dan Ari bersekolah di perguruan Cikini, Jakarta Pusat. Ayahnya menganggur selepas usahanya bangkrut dan Santi bekerja kantoran. Jadi Santi ini adalah seorang pekerja kantoran. Menurut Khadijah, guru Ari, jadi ini guru Ari Anggara menurut si Ibu Khadijah ya. Bocah kelas 1 sekolah dasar itu seorang periang dan mudah bergaul. Sementara Santi dan ayahnya menganggap Ari sebagai anak yang nakal. Konon beberapa kali mereka mendapati Ari mencuri uang. Nah, jadi orang tuanya, ibu tirinya Santi dan si Edwin menganggap bahwa anaknya ini suka mencuri uang, ya. Karena kesal, orang tuanya Ari Anggara dengan perbuatan Ari, ayahnya dan Santi kerap menyiksanya. Jadi karena dimarahin terus, karena dituduh mencuri duit, terus karena nakal, bandel, jadi disiksalah oleh ayahnya dan Santi. Ari dipukul, ditendang, ditampar, disuruh jongkok dan berdiri secara terus-menerus sampai kelelahan. Coba kita bayangin anak kelas 1 SD disiksa, dipukuli, ditendang, dibenturin. Masya Allah, nggak tahan ya. Nggak tega kita ngelihatnya. Anak berapa? Tingginya paling 120 cm atau 110 cm. Dan kekuatan tenaganya nggak ada, disiksa oleh ayahnya.
teganya sebagai orang tua ya, sampai dibenturkan, dikurung di kamar mandi, macam-macam siksaan yang dia terima. Terus meski Ari sering mendapat perlakuan seperti itu, menurut Khadijah, ibu gurunya, Ari tidak memperlihatkan dirinya mengalami tekanan mental jika luka di tubuhnya ketahuan oleh guru. Ia menjawabnya karena jatuh. Pintar si Arinya, pintar. Masih menjaga nama orang tua dan tidak mau menceritakan bahwa dia disiksa oleh orang tuanya, sampai dipukul, dibenturkan, dikurung di kamar mandi, nggak bercerita ke ibu gurunya karena mungkin menjaga situasi orang tuanya. Jadi pada tanggal November 1984, tepat hari ini 30 tahun yang silam, adalah hari terakhir dalam hidup Hari. Ya. Jadi hari terakhir kehidupan Ari ini 8 November 1984. Setelah disiksa siang dan malam hari, ia disuruh menghadap tembok, kepalanya dibenturkan ke tembok dan tidak diperbolehkan makan serta minum. Jadi hari ini dibenturkan ke tembok dan tidak diperbolehkan makan dan minum. Jadi kelihatan sekali ya ayahnya pengen membunuh anaknya. Itu karena berkemungkinan karena udah tinggal bersama ibu tiri. Jadi yang memancing, kalau menurut saya, yang memancing emosi bapaknya, orang tua kandungnya si Hari ini adalah ibu tirinya, supaya bapaknya memarahi anaknya. Kelihatannya ibu tiri yang Ibu Santi ini tidak menyukai dengan kehadiran Ari di rumah mereka, ya. Terus karena sudah tidak mampu lagi menanggung derita, Ari akhirnya roboh. Bocah berusia 7 tahun itu tak berdaya. Saat ayahnya terbangun dan hendak ke kamar mandi, ia mendapati Ari telah terkapar dan membawanya ke rumah sakit. Di perjalanan Ari meninggal dunia. Jenazah Ari dipenuhi 40 luka yang menyebar di hampir sekujur tubuhnya. Anak kelas 1 SD mengalami siksaan dari ayah kandungnya, mendapatkan luka 40 luka yang menyebar di hampir sekujur tubuhnya. Posisi luka-lukanya itu punggung, di pinggang, di pantat, di dada, di tengkuk, dan yang terbanyak di kedua lengan. Hari Anggara dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Di samping kanan dan kiri nisan terdapat tulisan maafkan papa dan maafkan mama. Penyesalan yang tentu sudah terlambat. Peristiwa ini sontak mengundang banyak perhatian masyarakat. Sejumlah media menjadikan sebagai kabar utama. Proses rekonstruksi digelar di kepolisian, dihadiri masyarakat yang berjubel dan mengutuk para pelaku. Ya, pada saat itu kita tahu ya, boleh dibilang gempar Indonesia dengan kematian Hari Anggara yang sampai juga sempat difilmkan begitu, karena dia disiksa oleh orang tuanya ya. Terus mana dia ini ya? Terus meski Ari sering mendapat perlakuan seperti itu, yang seharinya tetap bersekolah dengan baik. Terus suatu ketika orang tuanya mendapati ada uang di tas sekolahnya sebanyak Rp8.500 dan dituduh oleh orang tuanya bahwa dia mengambil duit temannya di sekolah. Tetapi yang anehnya, setelah dituduh oleh bapaknya mengambil duit temannya di sekolah, dilaporkan ke guru Ibu Khadijah tadi, diceklah di sekolahnya, tidak ada anak-anak yang kehilangan duit. Nah, jadi orang tuanya menyangka anak ini mengambil duit di sekolah, duit temannya, padahal duit temannya tidak ada yang hilang.
Terus pernyataan dari bapaknya bahwa saya tidak pernah mengasih uang sebanyak itu. Nah, kata Bapak Maktindo Edwin ya. Seterusnya, setelah menjalani proses persidangan, akhirnya vonis dijatuhkan. Maktindo Edwin, ayah Ari, divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara Santi divonis 2 tahun penjara. Hukuman terhadap Santi yang lebih ringan karena dianggap hanya membantu Maktindo dalam melakukan penganiayaan. Terus gaung peristiwa ini begitu besar saat internet belum masuk ke Indonesia dan media informasi lain seperti televisi, radio, serta surat kabar belum tersebar merata ke berbagai daerah. Kabar tewasnya Ari Anggara, si bocah Malang, sampai juga ke pelosok jauh. Terlalu banyak ya orang tua yang menyanyiakan anaknya, seperti contohnya Angeline di Bali, anak bocah balita juga dibunuh oleh ibu angkatnya dan dikubur di belakang rumah ya. Itu karena mengharapkan harta warisan, karena ibu angkatnya Angeline itu suaminya adalah orang WNA, warga negara asing. Sedangkan suaminya itu mewariskan harta untuk anak angkat tadi. Terus ibunya pengennya harta itu untuk dia sendiri. Itu kejadian di Bali, kita masih ingat ya ke kasus Angeline ya. Pemerintah lewat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu dijabat Nugroho Noto Susanto sempat hendak memasang patung Ari Anggara di depan kantor kementerian tersebut. Patung yang dibuat Edi Sunarso, pematung yang juga membuat patung Pancoran, itu dimaksudkan sebagai pengingat agar peristiwa serupa tidak terulang. Kita berharap jangan terulang lagi penyiksaan terhadap anak-anak sampai meninggal, terus marah ke anak yang tanpa batas dan mengakibatkan anak meninggal, anak luka, anak sakit, yang rugi kita juga, ya kan? Itu saya pesankan ke seluruh orang tua se-Indonesia supaya hati-hati memelihara anak dan jaga situasi rumah tangga kita. Terutama ibu kandungnya yang menganggap hanya akan mengabadikan luka. Jadi ibu kandungnya dari hari ini tidak menyetujui patung itu dipasang atau diberdirikan di depan kantor dinas itu. Terus selanjutnya kata ibu kandungnya, aduh gemetar saya melihat foto patung Ari di koran-koran. Saya tak mau anakku dipatungkan, begitu menyedihkan. Tolonglah jangan bikin saya menangis lagi, ucap Dahlia, ibu kandung Ari. Jadi ibu kandung Ari namanya Dahlia, seperti yang dikutip Kompas 11 Januari tahun 1985. Karena perhatian masyarakat kepada peristiwa itu begitu besar, insan perfilman nasional mengangkat kejadian ini ke layar besar. Awal 1985, film berjudul Hari Anggara menguras air mata ribuan penonton. Selain lewat film, ingatan masyarakat terhadap peristiwa tewas Ari Anggara karena siksaan orang tua ini juga dirawat lewat album tema film. Lagu sendu berjudul Alam Bebas yang Damai, ciptaan Idris Sardi, ini menghantui ingatan masyarakat kita. Jadi dalam cerita ini, Hari Anggara bukan yang terakhir. Kematian Hari Anggara yang bergema kuat dan menjadi peringatan bagi masyarakat dan penegak hukum tentang kekerasan terhadap anak, nyatanya tak bisa mencegah perkara serupa terulang. Nggak lama setelah itu, dari tahun 1985 terjadi lagi tahun 1987 di Desa Pantai Raja, Kecamatan Siak Hulu, Riau. Seorang ibu tiri bernama Rosina Baru Siregar melakukan kekerasan terhadap anaknya Iman Wanto yang berusia 3 tahun 2 bulan
bocah tersebut akhirnya meregang nyawa. Nah, jadi 2 tahun setelah kejadian Ari, tepatnya di tahun 1987, bukannya menyadarkan masyarakat Indonesia, bukannya menyadarkan Ibu Warsa, namanya Warsa ya, Ibu Warsa ini malahan kemarahannya timbul lagi pada tahun 1987. Rosina tak terbendung karena Imawanto kerap buang air besar di celana dan kotoran bocah itu berceceran di lantai. Ya bocah 3 tahun berceceran kotorannya di lantai, ya wajar-wajar saja. Kecuali bapaknya ya yang kotorannya bertaburan di lantai. Ini anak bocah mau 3 tahun dan disiksa sampai meninggal, sampai tewas. Dalam kondisi tengah hamil muda, Rosina memukuli tubuh anaknya dengan gagang sapu berkali-kali. Imanwanto menangis dan badannya menegang karena kena deraan gagang sapu itu, seolah-olah tak mau berhenti. Ia kemudian tak sadarkan diri. Jadi karena kampungnya tempat Rosina dan keluarganya tinggal terbilang jauh dari keramaian, warga masih mempercayai hal-hal mistis. Dengan alasan itu, Rosina menganggap Ismawanto yang pingsan karena diganggu setan. Jadi pengakuan Rosina, pengakuannya adalah karena Iswanto diganggu setan, padahal dibunuhnya, padahal disiksanya pakai gagang sapu ijuk ya. Bocah itu kemudian dibawa ke dukun dan diguyur air santan yang dianggap sebagai penangkal gangguan makhluk dan guna-guna. Namun kondisi justru semakin parah karena tak berangsur pulih. Akhirnya sore hari Ismawanto dibawa ke Rumah Sakit Umum Pekanbaru. Tapi maut keburu menjemputnya. Sejumlah kejanggalan pada jasad Ismawanto membuat curiga dokter rumah sakit. Jenazah bocah itu tak segera diizinkan dibawa pulang, tapi bersama polisi dilakukan pemeriksaan. Hasilnya diketahui bahwa kematian Ismawanto disebabkan benturan benda keras di belakang kepala. Begitulah salah satu dari cerita penyiksaan anak dari orang tua. Jadi kita berharap kasus-kasus seperti ini jangan ada terjadi lagi di Indonesia. Masa orang tua coba sapu diayun ke anak, apa tega? Anak umur 3 tahun, anak umur 7 tahun. Sedangkan ke orang dewasa aja kita pukulin gagang sapu, itu sakitnya minta ampun, menjerit-jerit, apalagi ke anak yang berumur 7 dan 3 tahun. Di sini saya berharap warga seluruh Indonesia, biar tuh bapak, biarpun tuh ibunya, pergunakanlah mendidik anak tuh yang wajar. Dan harus kita bagaimana mendidik anak. Jangan anak dilahirkan disiksa. Itu di muka Allah, Allah SWT, kita sangat berdosa besar. Ya, terima kasih kepada penonton yang telah menonton video saya ini, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.